Gua mau tanya satu hal, kenapa kita bekerja? Jawabannya pasti buat uang. Apa itu uang? Apakah itu sebuah kertas atau angka di aplikasi atau sesuatu yang kita semua sepakat buat percaya? Dulu, sebelum ada uang, kita barter. Lo punya kambing, gua punya beras. Tapi barter itu ribet. Lo nggak selalu butuh kambing dan beras punya masa kadaluarsanya. Maka muncullah ide cari alat tukar yang disepakati semua orang. Tahan lama, gampang dibagi, dan gak gampang rusak. Emas muncul sebagai solusi. Di buku The Bitcoin Standard, Saifedean Amos bilang, emas jadi uang karena dia punya properti fisik yang ideal. Langka, gak gampang dipalsukan, bisa disimpan dan dibagi. Masalahnya, emas itu berat, nyimpen dan mindahinnya ribet. Maka muncullah uang kertas. Awalnya cuma surat bukti kalau lo punya emas di bank. Tapi kemudian sistem berubah. Negara mulai bilang uang ini sah karena kami bilang begitu. Uang kertas udah nggak didukung emas lagi. Namanya fiat money. Artinya nilai uang datang dari kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Masalahnya pemerintah dan bank sentral itu bisa cetak uang tanpa batas. Kalian kerja keras, nabung bertahun-tahun, tapi nilai uang kalian pelan-pelan terkikis karena inflasi. Harga naik, tapi gaji kita stagnan. Di situ-situ aja. Kita merasa makin miskin, walaupun kita kerja terus. Disinilah banyak orang mulai sadar, sistem keuangan sekarang nggak sehat. Sekarang, uang bukan lagi kertas. Uang kita tinggal di HP. Gak ada bentuk fisiknya, tetapi sistem yang ngatur masih terpusat. Bank, pemerintah. Kapan aja mereka bisa freeze akun rekening kita, bikin kebijakan moneter baru, dan nilai uang kita berubah tanpa kita bisa ngapa-ngapain. Disinilah kripto muncul. Di tahun 2009, Bitcoin lahir. Sebuah sistem keuangan digital yang terdesentralisasi. Jumlahnya terbatas dan nggak bisa dimanipulasi sembarangan. Bitcoin adalah bentuk sound money versi digital. Kenapa? Jumlahnya fix cuma 21 juta. Nggak bisa dicetak seenaknya. Nggak perlu pihak ketiga buat transfer. Terbuka, open source, siapa saja bisa verifikasi. Ini beda banget dengan sistem fiat money yang sekarang, yang nilainya makin turun karena dicetak terus. Bitcoin menawarkan satu hal yang fiat nggak bisa, yaitu kelangkaan yang bisa diaudit. Banyak orang yang bilang, ngapain pakai Bitcoin? Kan udah ada mobile banking, ada QRIS, ada e-wallet. Iya, dari sisi kenyamanan, fiat memang lebih mudah. Tapi dari sisi nilai dan proteksi jangka panjang, Bitcoin punya keunggulan. Contoh, negara kayak Venezuela, Zimbabwe, dan Turki yang inflasinya gila-gilaan. Warga di sana nyimpen nilai pakai Bitcoin karena uang lokal mereka udah gak ada artinya. Bahkan di negara stabil, orang yang pakai Bitcoin buat lindungi kekayaan dari pajak berlebihan, penyitaan politik, atau resiko bank kolaps. Uang bukan cuma sekedar alat tukar, uang adalah kebebasan. Kalau bisa nyimpen nilai kerja keras kita tanpa takut dimakan inflasi, kita bisa milih hidup kayak apa yang kita mau. Kita bisa nolak kerja rodi dan nabung buat jangka panjang. Gue nggak bilang Bitcoin itu sempurna, tapi kalau kita nggak paham dulu apa itu uang, kita nggak akan bisa ngelihat kenapa kripto itu penting.